Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tepat tanggal 10 Januari itu ada beberapa peringatan khususnya bagi bangsa Indonesia. Setidaknya ada dua peringatan penting. Yang pertama adalah hari gerakan 1 juta pohon, penanaman 1 juta pohon. Yang kedua adalah hari Triturah. Menyikapi kedatangan kedua hari penting ini, kami ingin menyampaikan beberapa pesan lewat khutbah ini. Yang pertama adalah tentang hari gerakan 1 juta pohon. Ini pertama kali dicetuskan itu adalah bersumber dari pidato Presiden Republik Indonesia. Waktu itu masih Bapak Presiden Soeharto tahun 1993, tanggal 10 Januari di Jakarta. Beliau mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menanam pohon hingga sebanyak 1 juta setiap provinsi. Kaum muslimin rahimakumullah, ajakan ini sangat beralasan karena pada saat itu sudah mulai ada ya, walaupun belum marak, tetapi sudah ada beberapa titik pohon-pohon, hutan-hutan mulai gundul. Ada juga penebangan liar atau yang biasa disebut illegal logging. Nah, itu dengan berkurangnya pohon-pohon berpengaruh terhadap masalah pemanasan global. Begitu juga tentunya berpengaruh terhadap erosi, banjir. Ayat yang saya sampaikan di awal ada di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Kata Allah, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin." Kata Allah, dan hendaklah kalian jangan pada suka merusak bumi
merusak lingkungan di atas bumi setelah Allah sempurnakan bumi ini. Dan hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan penuh khauf, penuh rasa takut, dan penuh harap, tama. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Mohon maaf kalau di dalam masjid ini misalnya ada karyawan dari pabrik pertambangan. Saya secara pribadi tidak anti tambang, tidak anti pertambangan. Hanya harapan kita setelah tanah-tanah itu, mungkin saudara-saudara kita semua pernah melihat sendiri, khusus di Sulawesi Tenggara, di beberapa daerah itu sudah banyak yang gundul. Bahkan ada beberapa tempat satu gunung itu dipangkas habis. Ya mungkin ini adalah kebijakan pemerintah, akan tetapi tolong perlu dipikirkan bagaimana setelah tanah itu dikeruk, dilobangi, ditambang. Dipikirkan lagi, bisakah kita bertanggung jawab untuk kembali menanami pohon di atas tanah-tanah yang sudah kita keruk itu. Dan ini dampak negatifnya bukan hanya di Sulawesi Tenggara. Hampir semua daerah, bahkan di negara lain juga banyak. Beberapa hari lalu sudah mulai 1-2. Ada yang viral, kasus-kasus kebanjiran, air bah tiba-tiba muncul di tengah-tengah kota. Ini tidak lain, salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada lagi yang menahan air ketika hujan deras, ketika sungai meluap dan kemudian bisa memunculkan air bah. Kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah pesan pertama. Artinya apa? Artinya jadilah kita orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Silakan saja kalau memang itu misalnya hasilnya untuk kemakmuran rakyat. Karena sebenarnya undang-undang dasar kita itu kan tanah air ini boleh dikelola asal untuk kepentingan rakyat. Nah, tinggal yang kedua, bagaimana hasil dari pengelolaan sumber daya alam ini, apakah benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan rakyat semuanya? Yang seharusnya ketika wilayah kita dikeruk hasilnya, idealnya tidak ada lagi orang yang miskin, tidak ada lagi orang yang kelaparan. Akan tetapi kita saksikan sendiri di beberapa tempat masih terjadi. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu inilah pesan kami. Pertama, hidupkan kembali pohon-pohon itu. Yang kedua, kalau memang diteruskan, coba berpikirlah bagaimana hasilnya itu bisa mensejahterakan rakyat. Jangan mensejahterakan sekelompok orang atau segelintir orang saja. Jangan ada kesempatan untuk seseorang atau beberapa orang untuk melakukan korupsi dari hasil tambang-tambang dari bumi Indonesia ini, dari bumi Sulawesi Tenggara ini. Kenapa? Karena tanah air kita adalah hak seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kemudian peringatan yang kedua, pas 10 Januari itu adalah Tritura. Tentang Tritura ini kita teringat kembali salah satu sejarah di mana
pada tanggal 10 Januari itu terjadi demo mahasiswa besar-besaran di Indonesia tahun 1966. Ya memang bukan hanya 10 Januari, tapi ada yang mencatat 10 sampai tanggal 13, 3 hari berturut-turut. Seluruh rakyat Indonesia yang dipelopori banyak mahasiswa dari komponen-komponen mahasiswa, 3 tuntutan dari rakyat Indonesia. Apa saja? Yang pertama, turunkan harga. Yang kedua, rombak kabinet Dwi-Korah. Dan yang ketiga, bubarkan PKI. Untuk yang rombak kabinet Dwi-Korah dan pembubaran PKI, saya kira tidak perlu saya sampaikan di sini, karena itu memang PKI sudah benar-benar dibubarkan, dan kabinet Dwi-Korah pun waktu itu ada perombakan. Namun mengenai turunkan harga, ini yang selalu biasanya, bahkan sebenarnya hampir setiap rejim, hampir setiap penguasa itu pasti ada masalah. Ini juga menjadi penting untuk renungan kita bersama, khususnya saudara-saudara kita yang tengah diberi kepercayaan mengemban amanah kepemimpinan. Karena yang kita lihat saat ini, ya memang kalau dari angka kemiskinan tidak sebanyak beberapa puluh tahun sebelumnya. Namun yang sedikit itu, orang-orang yang tidak mampu untuk membeli makanan pokok, yang berada di bawah garis kemiskinan, apalagi sekarang ada kemiskinan ekstrim, itu juga butuh perhatian kita. Ya, jangan sampai ada istilah yang selalu saja tetap bercokol di bumi Indonesia ini, ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena yang kaya, dia mampu dengan harga berapapun, tetapi orang miskin ketika harga itu naik, maka dia akan merasa kesusahan. Jangankan untuk kecukupan lain seperti kendaraan, seperti perumahan, kadang-kadang untuk kebutuhan dasar sehari-hari, untuk makanan sehari-hari, mereka harus mengais rezeki dengan begitu susahnya. Masih banyak pengemis di jalanan, masih banyak orang-orang yang kerjanya serabutan, masih banyak pengangguran. Ini juga membutuhkan perhatian kita bersama. Ya, kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita yang baru, kabinet kita yang baru, anggota DPR, DPRD kita yang baru, semuanya benar-benar bisa mengemban amanah. Ya, saya alhamdulillah Jumat lalu sempat menyampaikan pas di masjid DPRD provinsi. Saya menyampaikan di situ ayat lain, inna arnal amanata al samawati wal ardi wal jibal, tentang amanah. Bahwa langit, bumi, dan gunung-gunung itu menolak amanah, tetapi manusia terlanjur mengemban amanah. Secara individual kita semua punya amanah. Amanah itu intinya di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah bagaimana kita jika berbuat baik kita mendapatkan pahala, dan jika kita berbuat buruk dapat siksa. Dan itu diterapkan oleh kita dimanapun, siapapun diri kita. Ketika kita menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi anggota DPR, menjadi kepala dinas, menjadi pemimpin, menjadi kepala keluarga. Jika kita melakukan mengemban amanah kepemimpinan itu kemudian baik, maka insya Allah kita punya pahala yang sangat banyak. Karena kebaikan kita di dalam memimpin benar-benar bermanfaat, benar-benar bisa mensejahterakan orang lain, mengayomi orang lain, menenangkan orang lain, memakmurkan orang lain. Akan tetapi ketika amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan kepada kita, kemudian kita lakukan dengan cara buruk,
membohongi rakyat, membodohi rakyat, menipu rakyat, apalagi mengkorupsi, memperkaya diri sendiri dan keluarganya saja, na'udzubillah, maka siksalah yang akan menunggu. Dan siksanya tentu lebih berat daripada kita manusia biasa yang dosanya kita kecil-kecil. Kenapa mereka lebih besar? Karena mereka mengemban tanggung jawab kepada banyak manusia. Ini yang perlu kita pahami dan kita renungkan bersama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dua momen peringatan pada 10 Januari ini bisa menjadi renungan buat kita semua, dan kita semakin ke depan semakin baik kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga dan keluarga kita, di dalam kantor-kantor kita, tempat tugas kita, di dalam kepemimpinan kita, dan kehidupan bermasyarakat bernegara kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.